Tangan kanan Glembada memegang erat pergelangan tangan Arkitirema yang sebelah kiri. Kemudian dia berteriak lantang kepada bangsanya. Saudaraku kaum Trunka, hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa yang sangat terhormat. Beliau adalah manusia istimewa yang akan merubah kehidupan kita. Para leluhur kita sudah meramalkan bahwa akan datang manusia istimewa berkendaraan lorong api mulia. Tanda kedatangannya adalah adanya lorong api di angkasa, seperti yang kita lihat sebelumnya, dan membawa benda mengkilap berbentuk api kering, seperti yang diperlihatkan oleh tamu kita ini tadi. Ini barangnya. Glembada bergerak ke arah kanan Arkitirema dan mengangkat tangan kanan pemuda tersebut untuk menunjukkan kristal Adhama, yang diikuti dengan pasrah saja oleh utusan Adhama itu. Semua yang hadir melihat ke arah benda berkilauan itu secara seksama, tetapi tak ada seorang pun yang bereaksi. Semua berdiri memandang dengan pandangan tidak mengerti. Melihat reaksi dari kaumnya, Glembada menyadari sesuatu, lalu kembali berkata, "Hehehe, maafkan, hehehe. Begini, setiap orang yang diangkat menjadi Glembada atau raja bangsa, dia adalah seorang yang harus memenuhi syarat. Bukannya mau sombong, tapi memang harus lebih segalanya dari yang lain. Karena seorang calon Glembada adalah orang yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari kecil. Dididik dan dibina karena bakatnya itu. Ada satu hal lagi yang merupakan hal benar-benar rahasia. Setiap Glembada semenjak dahulu hingga sekarang, dia akan menerima lembar kulit rahasia yang isinya adalah ramalan dari para leluhur sebelum leluhur. Sampai sekarang semua gambar yang ada di dalam lembar kulit rahasia belum ada yang bisa menerjemahkannya. Akan tetapi, nah ini dia, berdasarkan pesan turun-temurun juga, dari Glembada ke Glembada, hehehe, maaf, kami lagi senang, wajah ini sulit berhenti menyeringai, hehehe, dan pesannya itu rahasia, juga amat sangat rahasia. Tanda dari kehadiran seorang manusia istimewa itu adalah dia berkendaraan lorong api mulia dan memiliki api kering yang berkilauan. Apabila manusia itu hadir di tengah-tengah kita, maka hahaha, lembar kulit rahasia ini harus dibuka kepada seluruh Trunka, dan semua yang ada di lembar ini akan diterjemahkan dengan lengkap dan jelas, juga di depan semua. Tidak ada rahasia-rahasia lagi. Tidak ada rahasia-rahasia lagi. Mengapa rahasia ini harus dijaga? Karena apabila diketahui oleh manusia luar Trunka, maka akan membahayakan seluruh bangsa dan akan menjadi kematian banyak. Karena itu, semua ini harus dirahasiakan. Hari ini kami merasa beban itu terangkat dengan tuntas, karena selama ini pula kami berusaha menerjemahkan, akan tetapi tidak pernah berhasil. Di dalam pesan antara Glembada pula, sang manusia istimewa akan mampu melindungi kita dari bahaya makhluk luar Trunka. Suasana hening setelah Glembada berbicara panjang seperti itu, karena ini adalah hal aneh selama Glembada memimpin bangsa Trunka. Jarang sekali, bahkan tidak pernah berbicara sepanjang itu. Paling dia hanya berkata sepatah dua patah kata, dan lebih banyak menggunakan isyarat daripada berkata-kata secara langsung. Melihat rajanya berkata panjang lebar seperti itu, mereka semua terheran-heran. Apalagi melihat wajah sang pemimpin menjadi aneh dan penuh dengan seringai. Atau mungkin maksudnya berwajah gembira dan ramah. Tetapi karena tidak biasa dan terlalu gembira, wajah itu menjadi aneh. Wah, hai, ayo senang, jangan diam saja seperti itu. Sang raja berteriak-teriak melihat bangsanya bengong. Semua kaget karena diteriaki seperti itu dan dengan terpaksa mereka berteriak-teriak seolah-olah kesenangan.
Mereka yang sedang bersedih hati pun memaksakan wajah mereka untuk bergembira, meskipun menjadi seringai aneh seperti rajanya. Tetapi lama-kelamaan menjadi benar-benar teriakan sukacita dan senang juga geli, karena melihat sang raja berjingkrak-jingkrak aneh dengan gerakan seperti gorila, hendak nungging tetapi kerengkang-kerengkang susah. Untuk sementara mereka melupakan saudara-saudaranya yang hilang, karena teralihkan pada kelakuan sang raja seperti orang yang mabuk, mungkin mabuk kesenangan. Setelah sang raja puas berjingkrak-jingkrak, kembali dia memegang pergelangan tangan Arkitirema yang sejak tadi senyum-senyum saja, atau setelah kebingungannya hilang, memperhatikan kelakuan Glembada seperti itu. Rakyatku, umatku, bangsaku, mari kita bawa tamu istimewa ini ke kediaman pusat. Sudahlah, jangan tenggelam dalam kesedihan. Semua yang hilang tidak akan kembali lagi. Ditangisi pun tidak akan merubah keadaan. Mereka yang tidak kembali telah kembali pada yang punya. Mereka sudah senang, kita masih susah. Hayo, semua bergerak. Dengan patuh semua bergerak menuju ke bawah bukit, mengikuti Glembada atau sang raja, yang berjalan paling dahulu sambil tangan tetap memegang pergelangan tangan Arkitirema. Pemuda itu mengikuti saja tanpa bertanya apapun, dan membiarkan saja tangannya dipegang oleh sang raja. Ia ingin mengetahui kelanjutan dari kejadian demi kejadian di Trunka ini. Sang utusan Adhama memandang ke arah depan dengan senyum yang tidak pernah hilang dari wajahnya, sambil terkadang mengangguk sendiri karena memikirkan apa yang dikatakan oleh sang pemimpin bangsa Trunka sebetulnya adalah kata-kata bijak, meskipun disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Singkat kata, tibalah mereka di satu perkampungan yang terdiri dari banyak sekali rumah pohon. Tetapi rata-rata rumah pohon itu besar-besar. Pohonnya pun besar-besar pula. Saking rata-rata besar, maka satu pohon bisa dibuat 10-20 rumah pohon dengan ukuran sebuah keluarga besar. Sedangkan di sana terdiri dari ratusan, bahkan mungkin ribuan pohon yang berkelompok. Rumah-rumah tersebut terbuat dari kayu yang tertata rapi sehingga apabila dilihat dari jauh seperti bungalau atau villa mahal tempat peristirahatan mewah. Gaya pembuatannya pun sudah sangat maju, bahkan kayunya pun terlihat mendapatkan perawatan yang baik. Dari rumah-rumah pohon itu bermunculan anak-anak kecil yang berteriak-teriak memanggil keluarganya dan orang tua mereka yang ada di dalam iring-iringan tersebut. Jalanan yang mereka pijak sudah terbuat dari batu-batu tipis dan tertata sangat rapi pula, sehingga tidak sakit apabila diinjak dengan telanjang kaki sekalipun. Suasana benar-benar nyaman dan asri, juga penuh dengan kedamaian. Selama berjalan kaki dari bukit tempat mendaratnya Arkitirema sampai ke tempat itu, Glembada tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Sang raja diam saja, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, namun tidak diutarakannya dalam kata. Juga rombongan di belakang mereka tidak seorang pun mengeluarkan kata-kata. Semua terdiam dan hanya berjalan mengikuti sang raja. Rombongan itu seperti terdiri dari orang-orang bisu yang berjalan beramai-ramai untuk menonton film bisu. Berjalan dengan tenang dan teratur, langkah tidak tergesa-gesa, sambil semua diam membungkam 1000 bahasa yang terdengar hanyalah langkah kaki mereka dengan suara yang monoton. Arkitirema pun tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengikuti dengan pasrah. Pengetahuannya selama di Kandradinuka hanya sebatas yang penting saja. Untuk bagian yang kecil-kecil seperti ini, ia benar-benar buta, sehingga diikuti saja tanpa protes dan bertanya. Tidak ada setitik pun curiga dan berburuk sangka pada mereka, meskipun kewaspadaan tidak pernah hilang.
Beberapa saat kemudian, rombongan itu tiba di sebuah lapangan luas berbentuk lingkaran dengan lantai terbuat dari batu keper dan halus namun lebih lebar. Di tengahnya ada sebuah fondasi terbuat dari batu persegi yang disusun rapi setinggi 1,5 meter berbentuk lingkaran dengan garis tengah lebih kurang 3 meter. Luas lapangan itu sendiri cukup untuk menampung ribuan orang apabila dalam keadaan duduk melingkari poros tengah lapangan. Iring-iringan itu secara otomatis membentuk sebuah lingkaran kerumunan yang rapi. Sepertinya bangsa Trunka sudah terbiasa apabila berada di tempat tersebut, mereka akan merapikan posisi berdiri mereka lalu membuat lingkaran. Setelah lingkaran posisi berdiri, mereka terlihat rapi, maka secara serempak pula semua yang hadir di sana menurunkan badannya untuk duduk melipat kaki atau bersila di lantai. Tidak laki-laki atau perempuan, semua sama, semua duduk bersila, kecuali Glembada dan Arkitirema yang masih berdiri. Mereka berdua berdiri menghadap pada lingkaran fondasi yang ada di tengah lapangan, di mana di dalam lingkaran tersebut terlihat sebuah logam yang berbentuk cembung ke atas mengkilap, menyilaukan karena tertimpa sinar bintang. Ternyata fondasi di tengah lapangan itu berfungsi sebagai pembatas dari benda logam cembung tersebut. Maafkan kami manusia istimewa, selama di perjalanan tidak sepatah kata pun yang kami ucapkan, karena itu adalah budaya dari leluhur kami. Apabila kami sedang berjalan beriringan lebih dari 10 orang, maka tak seorang pun dari kami boleh berkata-kata. Hal itu sudah dibiasakan sejak nenek moyangnya nenek moyang kami, sudah tradisi turun-temurun. Arkitirema mengangguk sambil tersenyum maklum, lalu berkata, "Jangan khawatir Sang Raja, saya memaklumi dan akan mengikuti kebiasaan semampunya. Namun tolong jangan memanggil saya dengan sebutan manusia istimewa. Cukup sebut saja dengan nama." Glembada kembali berkata, "Maafkan kami, tapi karena tadi terlalu senang, maka kami lupa pada nama Anda. Nama saya Arkitirema, seorang Saniala atau utusan perdamaian dari Adhama." Pemuda itu menjawab dengan tetap ramah dan memaklumi. "Kalau begitu, Anda akan saya panggil Sanuyala saja," sahut Glembada sambil menepuk-nepuk bahu bidang pemuda tersebut. "Maaf Glembada, bukan Sanuyala, tapi Saniala." Arkitirema meralat ucapan Glembada. Ya, itulah. Apa tadi? Sandikala, hahaha. Saniala, Santalapa, Saniala. Ya, itu Saniala kan? Kami bilang juga Saniala. Saniala. Dengarkan semua wahai bangsa Trunka, mulai sekarang kita akan memanggil tamu istimewa dengan nama Sampidara. Paham? Glembada berteriak dengan lantang dan penuh keseriusan, juga dengan semangat yang menggebu-gebu, dan langsung dijawab dengan serentak oleh semua yang hadir di sana. Saniala. Wah. Benar, itu nama panggilannya. Terserah kalian ingin memanggilnya apa. Yang penting Santalana-nya, mengerti? Glembada berseru dengan dada yang dibusungkan dan tangan kanan diacungkan ke atas. Bangsa Trunka yang hadir di sana hanya bisa geleng-geleng dan garuk-garuk kepala tidak gatal. Pantas, mereka pikir, ternyata tidak banyak berkata itu bukan karena ingin juga wibawa, tapi sepertinya ada masalah di pelafalan nama. Tetapi semua orang mengakui bahwa Glembada sangat bijak dalam mengambil keputusan, juga diakui lebih cerdas dibandingkan yang lainnya di dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau sekarang ternyata muncul kekurangannya, itu tidak jadi masalah, karena mungkin disitulah kelemahan Glembada yang sekarang. Memang pada dasarnya setiap Glembada memiliki satu kelemahan. Di samping kecerdasannya yang di atas rata-rata bangsa Trunka, sepertinya kelemahan itu adalah kompensasi dari kinerja otak yang terforsir di satu titik, jadi mengurangi aktivitas otak yang lain.
Di periode yang sebelum sekarang, Glembada lama tidak bisa memanah. Selalu panahnya melenceng ke sasaran lain. Pernah sekali kejadian panahnya mengenai pantat nenek sang raja, sampai tidak bisa buang air besar dan buang angin selama 30 hari. Planet Trunka. Setelah kejadian itu, sang raja tidak berani memanah lagi dan diserahkan kepada anak perempuannya yang ternyata lebih jago dari anak laki-laki. Arkitirema hanya menggelengkan kepalanya perlahan sambil tersenyum. Pemuda itu memaklumi dengan otaknya yang super cerdas itu langsung menganalisa bahwa ini terjadi Pemuda itu memaklumi dengan otaknya yang super cerdas itu langsung menganalisa bahwa ini terjadi ketidakseimbangan di sel otak. Sepertinya otak Glembada terlalu diforsir di satu atau dua keahlian, tapi dengan pola penggemblengan yang salah, sehingga berdampak seperti ini. Dengarkan bangsa Trunka yang besar dan jaya, berdasarkan petunjuk dari para nenek moyang kita, Sang Santalayana ini akan membantu untuk memecahkan teka-teki yang ada di dalam lembar kulit rahasia. Setelah semua bisa diterjemahkan dengan baik, maka kehidupan bangsa Trunka akan semakin baik dan semakin jaya. Kita tidak akan takut lagi diambil oleh benda terbang. Juga kita bisa menanam dengan panen lebih tepat, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mari sekarang kita sama-sama meminta kepada Sang Sanar Mata ini untuk menerjemahkan lembar kulit rahasia. Mari. Glembada berkata dengan penuh semangat, bagaikan melepaskan semua energi, sehingga perkataannya sangat lantang dan bisa terdengar dari jarak yang cukup jauh, sehingga mengundang penduduk untuk datang karena tertarik mendengar raja mereka berpidato panjang dan lebar. Arkitirema hanya mendengarkan saja tanpa berkomentar apapun. Pemuda itu pun ingin tahu apa yang akan diperlihatkan oleh Glembada di lembar kulit rahasia. Meskipun ia masih mempunyai urusan dengan 4 bangsa besar yang sudah berangkat terlebih dahulu ke planet Frere. Meskipun ia masih mempunyai urusan dengan 4 bangsa besar yang sudah berangkat terlebih dahulu ke planet Frestas, namun dengan adanya kristal Adhama, semua urusan bisa menjadi mudah. Semua yang duduk di sana menyusun tangan membentuk sembah dengan badan menekuk ke bawah sampai kening menyentuh lantai, sedangkan Glembada membungkukkan badannya dalam-dalam dengan tangan membentuk sambah pula. Pemuda sakti itu segera membuat sikap yang sama dengan sang raja seraya berkata, "Mohon Anda semua jangan berlebihan di dalam meminta bantuan. Saya dengan kemampuan sekedarnya mudah-mudahan bisa membantu." Semua mengangkat tubuhnya secara serempak kembali ke sikap semula. Juga Glembada. Sang raja menatap wajah Arkitirema dengan pancaran mata penuh harapan dan ekspresi bersyukur yang tidak disembunyikan. Tiba-tiba dari barisan tempat duduk, di mana semuanya adalah wanita, berdiri seorang lalu berkata dengan lembut tapi tegas, "Mohon ampun Glembada yang perkasa, karena El Tulana, saya yang rendah. Lancang berbicara tanpa memohon izin terlebih dahulu. Akan tetapi berikanlah kesempatan untuk memberikan kesaksian tentang kemampuan dari Sang Saniala. Silahkan segera bicara dan siapa namamu?" Glembada berkata dengan tegas tetapi tidak ketus. Nada bicaranya seperti seorang ayah kepada anak. Nama El Tulana Fletilsi dan El Tulana Tremviv. Tiba-tiba berdiri pula seorang wanita lain dan berkata lantang, yang segera disambut dengan pelototan marah dari Fletilsi, akan tetapi tidak dibahas oleh Tremviv. Dia melemparkan mukanya ke arah Arkitirema sambil senyum-senyum bagaikan tidak ada Fletilsi di sana, bahkan bagaikan tidak ada siapapun di sana. Pandangannya hanya terarah pada wajah pemuda tampan yang berdiri di sebelah Glembada itu. El Tulana Fletilsi memberikan kesaksian bahwa Saniala adalah seorang manusia pilihan yang memiliki kemampuan benar-benar luar biasa. Kecepatan dan kekuatan juga
Kecepatan dan kekuatan, juga kebijaksanaannya bagaikan Trempona atau dewa. Kami diselamatkan oleh Saniala dari berbagai macam mara bahaya ketika di wilayah penculikan. Dan juga El Tulana Tremviv menambahkan kesaksian bahwa kami diselamatkan dari kutukan Ortoka oleh Saniala. Bahkan kami semua menyaksikan sendiri kekuatan Saniala ketika mengalahkan semua raksasa buas di sana. Dikalahkan dengan begitu mudah oleh Saniala, tidak terlihat lelah dan susah. Beliau bisa terbang dengan bebas di angkasa mengalahkan Trondalo. Fletilsi dan Tremviv saling bersautan untuk bercerita, terutama ingin menunjukkan pengetahuan mereka dan juga ingin menonjolkan diri agar terlihat dan mendapat perhatian dari Arkitirema. Lama-kelamaan, mereka berdua menjadi bicara secara berbarengan, sehingga cerita dan kesaksian mereka menjadi tidak jelas lagi karena tumpang tindih suara. Semakin lama suara mereka menjadi semakin keras, sampai akhirnya seperti orang yang sedang saling memarahi. Wajah mereka pun sudah tidak ditunjukkan lagi ke arah depan, tetapi sudah saling pandang dengan mata sama-sama melotot. Muka berubah semakin merah karena marah, dan akhirnya kata-kata mereka sudah bukan kesaksian lagi, melainkan yang keluar adalah kata-kata cacian dan makian yang ditunjukkan pada satu sama lain.